Mas, 3 lokasi. Survei kedua dengan survei pertama itu pasti tujuannya beda. Kalau survei pertama itu kita kan mengidentifikasi kebenaran info yang disampaikan oleh warga kalau di Karangbui itu ada BMKT. Sedangkan yang survei kedua ini tujuannya kita asesmen lokasi rencana pemindahan si BMKT dari Karangbui ke 3 lokasi yang akan direncanakan. Tujuan kami ikut dalam penelitian ini yaitu mengidentifikasi tinggalan arkeologi yang ada di bawah air, terutama di lokasi Karangbui yang diduga terdampak pembangunan Pelabuhan Patimura. Survei ini saya bersama tim juga mengasesmen ya lokasi 3 itu. Pertama dari segi kualitas perairannya, kita menggunakan alat untuk mengukur kualitas air, parameter fisika atau kimia secara in situ, dan juga kita ambil sampel air permukaan untuk mengetahui kesesuaian perairan untuk wisata bahari. Yang ketiga, di lokasi tersebut kita melakukan penyelaman untuk mengetahui kondisi bawah perairannya. Saya nggak berani mutusin tim Bapak ini menyelam karena tidak memungkinkan bagi kapal untuk merapat dengan arus dan kondisi cuaca. Gelombang yang tinggi. Hari kedua kita terpaksa melakukan penyelaman karena kondisi arusnya udah nggak terlalu membahayakan. Sekarang Mas Alfi, Pak Rasta cek lokasi. Terkendala pada saat di dalam, substrat sedimennya emang terlalu ke atas ya, melayang, jadi visibility-nya kurang bagus, antara 20-30 cm aja visibility. punya firasat bahwa ini kurang bagus. Dari atas pun saya udah bisa ngeliat, Pak. Perjalanan dari desa ke lokasi Karangbui berjarak sekitar 6 jam perjalanan menggunakan kapal kecil arah timur laut. Survei hari ketiga ini kita itu melakukan survei ulang side scan sonar berikut data SBP. Kenapa kita melakukan survei SBP lagi? Karena pada saat survei pertama ada indikasi hasil side scan sonar itu kayak ada kapal atau barang muat BMKT yang terpendam. Sonar ini hanya di permukaannya saja, bukan di bawahnya. Tujuannya adalah untuk mendeteksi objek-objek yang ada di dasar laut, di kapal atau karang atau sejenisnya. Makanya kita mau coba telusuri dengan alat sub-bottom profiler. Kita mengetahui kondisi bawah permukaan. Kalau ada anomali, itu BMKT ataupun barang di luar batuan, itu akan terdetek. Ada di
memang sama umurnya dengan karang, dengan waktunya tenggelam, itu sebenarnya bisa sebagai indikator tahun berapa dia kapal itu tenggelam. Karena dari radiusnya, istilahnya lingkaran tahunan pertumbuhan karang itu kita bisa menentukan tahun berapa karang itu mulai tumbuh di situ. Misalnya kalau 50 cm karang jenis Porites, itu penelitian orang memang sebagai indikator perubahan iklim, itu bisa kita tahu karang itu umurnya sudah berapa tahun gitu. Artinya kalau menempel di atas permukaan meriam itu bisa diketahui dari lingkaran tahun atau ukuran diameternya karang Porites tadi. Pemindahan BMKT ini secara ekosistem, saya sebagai peneliti mengamati bahwa ada dua kelompok lokasi secara garis besar. Yang pertama, lokasi yang dekat dengan muara sungai. Ini memang terlihat sedimentasinya sangat tinggi, airnya keruh. Kemudian secara ekosistem yang bisa tumbuh itu jenis-jenis seperti spong, alga, dan karang memang terlihat tidak bisa tumbuh di lokasi yang sedimentasinya tinggi. Berbeda dengan lokasi yang jauh, yaitu di Karangbui. Ini perairannya sangat jernih, sedimentasi tidak boleh dianggap tidak ada. Sehingga karang ada berbagai genus yang bisa tumbuh seperti Acropora, Montipora, Poecilopora, Ceratopora, dan Porites. Jenis karang ini bisa sebagai indikator kondisi lingkungan apabila dia mengalami stres karena sedimentasi atau aktivitas pengambilan yang dilakukan oleh masyarakat, pengangkatan artefak, itu menyebabkan kematian terhadap karang. Mereka menyelam awalnya mencari ikan, pasang alat tangkap ikan dengan namanya bubu ikan yang dipasang di dasar laut. Termasuk keluarga saya, saudara saya, teman-teman saya, mereka berprofesi sebagai penyelam. Ternyata sambil jalan ketemulah dengan tempat-tempat yang seperti itu. Secara tidak sengaja, Pak. Jadi saya itu, Pak, kalau nyari ikan, nyari terumbu karang itu kan jalan itu, Pak. Awalnya nemu pecahan, contohnya kayak yang mangkok itu keramik, pecahan. Penasaran, jalan lagi ada nunggu pecahan banyak. Pokoknya saya waktu itu nggak tahu itu barang apa, yang penting udah jadi duit, udah jual aja udah. Pikiran saya kan nggak ngerugiin siapapun, nggak ada yang ngerugiin sama saya. Ini saya dapat nemu. Ini soal sikap. Kami selalu sosialisasikan bahwa ke depan dimulai dari sekarang kita harus sudah bisa ramah dengan orang, ramah juga dengan lingkungan. Dan saya ngomong keras ke teman-teman, kalau ada teman saya yang masih ngambil terumbu karang, mungkin bukan bapak polisi yang nangkep, mungkin bukan orang dinas yang nangkep, saya sendiri, karena saya sekarang udah menyesal.